Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Laila Ganjar Kadarwati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam diseminasi budaya positif di sekolah saya, yaitu di SMA Negeri 4 Lahat. Selamat menyaksikan. Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Guru penggerak, kita akan menghamba pada anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kodratnya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak jiwanya, Selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba pada anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kodratnya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah
dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri Palahat dan Bapak Ibu Dewan Guru, peserta kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah ini dilaksanakan oleh narasumber kita, Ibu Laila Ganjar Kadarwati MPD, Ibu Nopatri Yuniarti MPD. Adapun susunan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah sebagai berikut: pembukaan, doa, sambutan dari Kepala SMA Negeri Palahat, penyampaian materi diseminasi, sesi tanya jawab, penutup. Bapak Ibu Dewan Guru, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melapaskan basmalah. Acara selanjutnya doa yang akan diholipai oleh Bapak Aprizal Effendi MPD. Kepada Bapak disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mohon barokah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan budaya kita masing-masing. Untuk itu marilah kita awali dengan umur kita. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa zurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jabur ummata Muhammad. Allahumma fi ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin. Allahumma al-kafi Rabbuna al-kafi wa qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin.
Muhammadar Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fardu ya witru ya somad ya sanad man ilaihi isman lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salimna bi barakatil Fatihah wa salim ajsadana bi barakatil Fatihah wa salim dinana bi barakatil Fatihah wa salim amwalana bi barakatil Fatihah wa salim auladana bi barakatil Fatihah wa salim azwajana bi barakatil Fatihah wa salim zurriyatana bi barakatil Fatihah min bala'id dunya wa azabil akhirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya adalah sambutan Kepala SMA Negeri 4 Lahat kepada Ibu Roli Aprianti SSI MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya hari ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang narasumbernya adalah Ibu Laila Ganjar Kadarwati SPD MPD dan Ibu Nopatri Yuniarti SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA 4, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang bersedia hadir di ruang pertemuan ini, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini nanti membawa berkah untuk kita semua. Tidak lupa salawat dan salam kita diaturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi kan mungkin ibu-ibu di sini pasti sudah tahu ya, karena kebetulan di sekolah kita ada beberapa yang memang sudah pernah belajar tentang ini, tentang itu, apa itu budaya positif. Tapi sebelum itu, di sini karena positif ya, jadi vibes-nya itu harus positif. Jadi kita senyum selama 20 detik. Mohon ibu-ibu untuk berdiri dulu. Ya, berdiri dan menghadap ke temannya. Nah, Pak Afrizal ke Pak Murdia. Ya, Pak Afrizal ke Pak Murdia. Kemudian, jadi gini, ini salah satu. Ya, ini adalah mungkin bisa ibu-ibu dan bapak-bapak terapkan untuk dijadikan ice breaking di jam-jam terakhir gitu ya, karena mungkin ide ice breakingnya sudah habis gitu ya. Jadi silahkan ditatap temannya seperti kata Ojan ya, tatap mata saya gitu ya. Ya, jadi silahkan ditatap temannya mungkin. Nah, sudah. Nah, ditatap, jangan dilihat bibirnya, ditatap matanya. Kita hitung sampai 20 detik ya. 1, 2. Nah. Ya. Gimana? Nah, kan geli kan? Ibu-ibu semua sama bapak-bapak dan
positifnya. Jadi karena di sini kan kita harus tetap menimbulkan positif, itu harus mulai dari diri kita. Nah, ini ada kesepakatan yang kita sepakati dalam forum diseminasi ini. Yang pertama, saling menghargai, menjadi pendengar yang baik, izin saat hendak keluar ruangan, jika ingin bertanya atau menjawab mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini itu bisa kita sepakati. Oke, terima kasih. Wujudkan budaya positif di sekolah. Jadi di sini budaya positif itu kita sebagai guru itu nanti akan memiliki peranan yang baik dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang pertama di situ disiplin positif dan nilai-nilai universal kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, karena kebetulan ini sepertinya ibu-ibu yang ada di sini sebagian besar wali kelas ya. Ini ada keyakinan kelas. Terus yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keempat, restitusi dan segitiga restitusi. Nah, ini kan tadi sudah kita awal ya, di depan itu budaya positif, salah satu bagiannya adalah disiplin positif. Mungkin ibu-ibu yang ada di sini ada yang sudah punya pemahaman sendiri apa itu disiplin positif? Ya, baiklah kalau seperti itu kita lanjutkan ya. Nah, disiplin positif di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, bukan juga pujian, ataupun karena dia takut hukuman. Nah, jadi karena semuanya itu berasal dari dalam diri anak, karena ketika motivasi internal itu muncul, maka kita tidak perlu repot untuk memotivasi dari eksternal. Nah, di sini tentu karena kebetulan sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, kan di situ memang ada nilai-nilai kebajikan. Terus kan karena kita di sini kurikulum merdeka, di situ ada salah satunya nilai kebajikan dalam 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama di situ beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita mengharapkan nanti anak-anak itu seperti itu. Terus yang kedua, kita menginginkan anak-anak yang mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Terus yang keempat, bergotong royong. Jadi semuanya dikerjakan bersama-sama. Jadi karena sekarang kan di era sekarang semuanya kita bekerja dalam tim. Jadi gotong royong menjadi peranan yang penting di sini. Terus kreatif dan bernalar kritis, itu nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila selain nilai-nilai kebajikan universal lainnya. Oke, selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia ya. Jadi kita sebagai manusia itu memiliki motivasi ketika kita melakukan sesuatu. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu agar sesuatu yang tidak nyaman itu tidak menerima kita dan kita tidak menerima hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Misalnya, ini kalau misalnya kita contohkan di murid, dia melakukan sesuatu karena mungkin nanti dipuji sama ibu guru itu dan selanjutnya seperti itu. Untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, seperti yang mereka inginkan, dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, untuk motivasi yang ketiga ini, maka ini akan menjadi motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah tentang keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Jadi mungkin ibu-ibu pernah mendengar itu ya, tentang keyakinan sekolah, kesepakatan sekolah, terus kesepakatan kelas dan sebagainya. Nah, ini kita akan bahas tentang itu. Nah,
keyakinan sekolah atau keyakinan kelas di sini, kita sebagai guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid gitu ya. Jadi yang namanya keyakinan ini kita buat bersama-sama dan tidak ada paksaan sama sekali, kita buat atas kesepakatan bersama. Setelah sepakat yakin baru kita jadikan sebagai komitmen seperti itu. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas 12 MIPA 1 ya, menghormati, bentar saya nggak kelihatan, ada saling menghargai dan sebagainya. Jadi ada menghormati, saling menghargai, itu adalah nilai-nilai kebijakan universal yang kita masukkan di dalam keyakinan kelas. Nah, ini yang satunya ini keyakinan kelas punya 11 P2. Nah, ini be on time gitu ya. Jadi di dalam keyakinan kelas ini kita harus selalu menggunakan kata-kata positif. Jadi tidak boleh ada kata tidak. Jadi misalnya tidak boleh datang terlambat, berarti ada kalimat negatifnya di sana, itu harus dihilangkan. Maka itu bisa kita ubah menjadi hadir tepat waktu. Terus untuk yang selanjutnya itu silahkan Bapak Ibu perhatikan berdasarkan yang ada di depan. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama kelas 12 MIPA 1. Tidak dikat baik gitu, dikat terus masih langsung yang mereka lagi maju apa.
di bagian ini anak-anak, ada salah seorang anak yang saya minta untuk mengelompokkan keyakinan kelas yang sudah dibuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, ibu-ibu gimana, masih semangat untuk penyampaian materi hari ini? Oh, alhamdulillah ibu-ibunya masih tersenyum ya, masih semangat. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol ya. Jadi di sini 5 posisi kontrol itu adalah guru sebagai penghukum. Jadi guru bisa menghukum gitu kan. Nanti kita akan lihat seperti apa. Terus yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Terus yang ketiga, guru bisa juga sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, untuk memahami ini saya tidak akan menjelaskan, mungkin supaya ibu-ibu lebih paham. Kita akan melihat video yang berikut ini. Ini video tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Silakan ibu menyaksikan video yang ada di depan. Saya juga akan berada di sini, tetap berada di sini. Jadi di sini ibu-ibu akan paham apa itu 5 posisi kontrol ya. Kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosem dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nah, kalau yang ini adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, sehingga murid merasa bersalah kepada ibu guru yang ada di sini. Duh, gimana ini? Nah, kan ibu-ibu juga, ibu dan bapak bisa perhatikan, akhirnya Naren di sini merasa bersalah karena dia sudah membuat ibu. Saya tidak tahu namanya ibu siapa itu, yang akhirnya dia jadi susah. Nah, itu posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, kan itu membuat muridnya menjadi sangat bersalah gitu ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini selanjutnya posisi yang berbeda lagi ya Bapak Ibu. Naren! Penampilan aku. Selamat pagi, Bu. Nah, ini silakan diperhatikan ibu-ibu. Nah, kalau ini tentu akan berbeda dengan yang Iya, sebelumnya. Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah?
sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Narin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30. Sudah ya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini tadi sudah menyaksikan video 5 posisi kontrol. Jadi di antara 5 posisi kontrol itu yang paling baik sebaiknya seorang guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Ya, posisi kontrol yang terbaiknya adalah manajer ya. Jadi pada akhirnya anak itu punya motivasi internal untuk memperbaiki dirinya ya. Selanjutnya tentang segitiga restitusi. Nah, ini adalah yang baru menurut saya gitu, karena saya juga baru tahu gitu ya. Jadi segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, terus yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser dari identitas gagal ke identitas yang sukses. Ini contohnya gitu ya, ketika kita bilang berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Nah, itu masuk di situ ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus apakah kamu bisa bersikap baik sama dirimu sendiri? Nah, kita bisa menggunakan kata-kata itu untuk menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dia akan mengenali dan mengakui kebutuhan dasar muridnya atau anaknya ya, seperti itu. Contohnya gini, kita bisa bertanya ke murid itu dengan kata-kata seperti ini, kamu pasti punya alasan melakukannya. Kenapa? Apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu boleh berusaha menjaga sikap itu tapi ditambahkan sikap lain yang lebih baik? Atau misalnya dengan kata-kata yang berbeda, ini yang keempat, maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus melukai atau memukul seandainya anak yang ada di depan kita atau murid kita itu melakukan tindakan kekerasan seperti itu. Nah, terus yang tahapan yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Jadi pertanyaan ini kita berikan kepada murid. Oke, misalnya bisa, apakah kamu ingat peraturan sekolah ataupun keyakinan kelas yang sudah kamu langgar itu yang bagian mananya? Kayak gitu. Nah, misalnya seperti itu. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan saat ini? Kamu pengen seperti apa baiknya? Terus apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Nah, itu bisa di bagian yang menanyakan keyakinan. Nah, itu adalah 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, ini ada video, silahkan kalau misalnya Bapak Ibu berkenan. Di sini bisa kita lihat dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wow, semangat sekali ya. Kira-kira kita mau belajar apa ya hari ini? Penginderaan jauh. Wow, berarti ini semuanya tadi malam sudah belajar ya? Alhamdulillah. Saya senang sekali karena pagi ini kalian menyambut semuanya dengan gembira. Jadi karena tadi malam sudah belajar dan kita sudah bahas apa itu penginderaan jauh,
Mungkin ada yang mau mencoba berbicara tentang penginderaan jauh yang sudah dibaca tadi malam. Siapa? Silahkan angkat tangan. Oke, Juanda, silahkan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh adalah kita melihat atau mengindra dan melihat suatu objek atau wilayah secara tidak langsung dengan menggunakan alat dan menggunakan komputer. Sekian, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu dong buat Juanda. Oke. Dan kemarin di kelas 10 kita sudah bahas itu sedikit. Jadi sekarang saya pengen tahu sejauh mana kalian ingat tentang materi penginderaan jauh yang berkaitan dengan unsur-unsur interpretasi citra. Jadi untuk itu silahkan dicari di buku yang sudah dibagikan sama Bapak dari perpustakaan. Kemudian dituliskan apa itu unsur-unsur interpretasi citra. Silahkan. Nanti kita bahas setelah ini ya. Nopal, kamu kenapa? Tugas kamu? Belum. Ya, ambil bukunya ya. Nah, buku tulisnya mana? Buku tulis. Pena. Udah ya, dikerjakan sesuai yang ada di buku, sesuai instruksi Ibu tadi ya. Oke. Semangat. Nopal, kamu tahu nggak kenapa Ibu memanggil kamu ke sini? Iya Bu, tahu Bu. Kenapa? Karena saya tadi bermain gawai dan bermain game pada saat jam pelajaran Bu. Nopal, nggak apa-apa. Tentu Nopal punya alasan kenapa Nopal membuka gawai pada saat belajar, dan juga kok bisa sih Nopal bisa bermain pada saat pelajaran Ibu? Iya Bu, karena awalnya saya ingin mencari materi untuk belajar. Namun di beranda gawai saya muncul notifikasi permainan terbaru. Lalu saya klik dan keterusan Bu. Oh, tidak apa-apa Nopal. Oke, begitu. Tidak apa-apa Nopal, namanya juga kita manusia ya, kadang tidak sengaja. Jadi kan kita kemarin sudah bahas ya tentang keyakinan kelas. Ya. Bagian dari keyakinan kelas mana yang sudah Nopal langgar dalam hal ini? Ya Bu, Nopal melanggar kebijakan kelas, terutama pada bagian menggunakan gawai dengan bijak. Baiklah, tidak apa-apa. Langkah apa yang akan Nopal lakukan untuk selanjutnya supaya kejadian ini tidak terulang lagi? Nopal akan belajar dengan lebih baik lagi Bu, dan menggunakan gawai dengan lebih bijak. Mulai kapan Nopal mau melaksanakan itu? Nopal akan melakukannya mulai detik ini juga Bu. Oke, terima kasih Nopal. Nopal sudah janji ya, sudah yakin bahwa Nopal akan menggunakan gawai dengan bijak. Untuk selanjutnya, Ibu minta, dan Nopal juga harus yakin sama diri Nopal sendiri bahwa penggunaan gawai itu boleh, tapi harus digunakan dengan bijak. Misalnya untuk belajar, bermain game itu boleh, tapi pada saat tidak jam pelajaran. Oke Nopal, selanjutnya Ibu harap kamu bisa menjadi yang lebih baik lagi. Amin Bu. Terima kasih Bu. Ya, hati-hati ya Nopal. Ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan yang sudah dipaparkan oleh Ibu tadi, kami ingin menanyakan sebagai seorang guru, apa saja manfaat dari menerapkan
segitiga restitusi. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dia. Jadi Ibu Dia tadi menyatakan bagaimana ketika itu manfaatnya buat apa untuk anak gitu ya. Jadi dengan adanya segitiga restitusi itu kan ada 3 tahapan. Misalnya di tahapan menstabilkan identitas itu kita menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak-anak itu berbuat salah itu bagian dari belajar, tapi bukan berarti harus salah terus gitu ya. Terus untuk yang selanjutnya validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan bahwa setiap perilaku itu hanya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi kita itu nggak apa-apa, tapi nanti sebaiknya yang bagaimana baiknya gitu ya. Dan menanyakan keyakinan di sini kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak sehingga nanti muncul motivasi secara intrinsik sehingga dia mau mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi dengan segitiga restitusi di sini kita bisa membuat anak dari yang identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Seperti itu ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya, tolong beri contoh penerapan segitiga restitusi yang telah Ibu lakukan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mariska Wening Putri atas pertanyaannya. Jadi segitiga restitusi ini sudah sering gitu ya saya terapkan di dalam pembelajaran di kelas dan juga pembelajaran di luar kelas yang sudah saya terapkan kepada murid-muridnya. Baiklah, untuk melihat karena memang ini sudah pernah dibuat dan ada videonya, mungkin Ibu bisa menyaksikan video berikut ini sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Di sini yang ingin saya tanyakan, apa pentingnya segitiga restitusi? Terima kasih. Terima kasih Miss Amel atas pertanyaannya ya. Pentingnya restitusi itu apa sih gitu ya. Jadi dengan restitusi ini kita bisa membentuk murid dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Jadi murid itu dia tidak akan terlalu merasa bersalah, tapi dia akan memunculkan motivasi internal dari dalam dirinya. Jadi dia melakukan perbuatan yang baik, pengen merubah dirinya, itu bukan karena orang lain, tapi karena dirinya. Nah, dengan motivasi internal itu, harapannya anak-anak itu nanti dimanapun dia berada, dia tidak menggantungkan kepada orang lain, dia akan menggantungkan semuanya kepada dirinya sendiri. Seperti itu, Miss Amel. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu izin bertanya ya. Jadi yang ingin saya tanyakan ini mengenai dari penyajian Ibu, apa yang dimaksud itu dengan restitusi. Oke, itu saja. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan, saya agak belibet dikit ya. Pertanyaan dari Pak Murdian. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa, ini guru BK loh yang nanya gitu ya. Jadi dan hal-hal ini pasti sering dilakukan oleh Bapak gitu ya. Jadi tahapan gitu ya, dalam segitiga restitusi kita itu mungkin sering melakukan ini, cuman nggak tahu kalau kegiatan itu yang pernah kita lakukan. Jadi segitiga restitusi di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk tahap ini biasanya ini kita akan bertanya kepada anak, berbuat salah itu manusiawi, nah nggak apa-apa kayak gitu. Maka dia, aku nggak merasa nih, nggak terlalu. Jadi dia akan lebih stabil gitu kondisi emosionalnya.
Terus misalnya dengan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna, semuanya bisa berbuat salah. Nah, seperti itu gitu ya. Terus karena dia tadi sudah kita stabilkan identitasnya, jadi di sini ada validasi tindakan yang salah, bukan dalam artian kita membenarkan apa yang dia lakukan. Tapi di sini kita memvalidasi bahwa tindakan dia itu pasti mempunyai alasan seperti itu ya. Misalnya kamu punya alasan kenapa melakukan itu, kenapa gitu. Terus, oh kamu tetap seperti itu boleh, tapi kamu harus satu lagi yang lebih baik. Jadi dia akan itu salah, tapi tetap harus ada nilai perbaikannya seperti itu. Nah terus yang terakhir gitu kan, setelah dia salah, dia tahu, terus dia sudah kita validasi juga, maka kita akan menanyakan keyakinan apa yang nantinya akan dia buat untuk memperbaiki dirinya. Misalnya ketika itu adalah nilai-nilai yang ada di sekolah kita bisa bertanya dengan apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Terus misalnya kalau misalnya dia karena kesalahan di kelas, kamu ingat nggak peraturan kelas mana yang sudah kamu langgar atau kamu lewati atau tidak kamu sepakati dan sebagainya, maka dia akan mengingat, oh ya seperti ini gitu. Maka di situ, oh iya Bu, kalau kayak gitu sebaiknya besok-besok saya akan datang tepat waktu, seperti itu misalnya. Jadi dia akan menimbulkan motivasi internal dari dalam dirinya. Seperti itu Bapak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami bertanya, dari penjelasan Ibu tadi presentasinya, kami masih belum paham apa dalam hal 5 posisi kontrol guru. Apa bedanya kelima itu? Mana yang baik yang kita lakukan di pembelajaran di kelas? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abrizal atas pertanyaannya yang luar biasa ya. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol, itu bedanya seperti apa gitu ya. Untuk posisi kontrol di sini, misalnya guru sebagai penghukum gitu ya, guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti, menyindir dan sebagainya. Itu biasanya ketika guru berperan sebagai penghukum, maka di situ perilaku kontrol ini disebut sebagai perilaku kontrol yang negatif. Terus yang kedua itu adalah pembuat merasa bersalah. Di sini guru menunjukkan kekecewaan mendalam atas apapun yang sudah dia lakukan. Jadi membuat anak itu menjadi sangat bersalah terhadap orang yang ada di depannya atau terhadap orang lain. Nah, terus yang ketiga ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Jadi membuat alasan-alasan sehingga murid itu melakukan itu sebagai apa ya? Sebagai bentuk kita itu teman gitu, kita itu bestie, misalnya dengan kata-kata tolong ya, tolong bantu ibu gitu, seperti itu. Maka iyalah kita kan tahu kalau kita itu sama-sama gitu. Nah itu biasanya ketika sebagai teman. Terus kalau sebagai pemantau gitu ya, kita sebagai guru itu bisa kamu kesalahan bagian mana yang belum kamu kerjakan, atau kamu melanggar yang bagian mana, itu sebagai pemantau. Nah di sini kontrol diri itu yang paling pas gitu ya, itu sebagai manajer. Jadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya ada tadi ya, ada video Naren, kenapa kamu datang terlambat? Dia akan terus apa yang bisa kamu lakukan supaya besok datang tepat waktu. Maka anak di sini akan memberikan motivasi internal dari dalam dirinya. Itu seperti itu ya Pak ya. Jadi untuk perilaku kontrol yang kan ada 5 nih. Ada 5. Untuk penghukum dan pembuat merasa bersalah, dia dikategorikan sebagai perilaku kontrol negatif. Terus sebagai teman dan pemantau di situ positif. Tapi yang paling bagus gitu ya, paling bagus ini menurut Diane Gossen itu adalah kontrol manajer, karena pada akhirnya anak itu mendapatkan kontrol dari dalam dirinya. Seperti itu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Itu saja. Terima kasih Ibu Nopita atas pertanyaannya. Jadi Ibu Nopita menanyakan apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi kita semua tahu kalau peraturan itu dibuat biasanya sepihak dari pihak sekolah. Jadi kalau misalnya ada tata tertib dan sebagainya, itu masuknya di peraturan kelas bisa.
atau peraturan sekolah. Nah, kalau keyakinan itu kita sepakati bersama tanpa ada unsur paksaan. Jadi untuk keyakinan kelas memang dia kita sepakati bersama-sama anak-anak pengennya kelas yang nyaman seperti apa. Tapi kalau misalnya dia berkaitan dengan peraturan, itu adalah sesuatu yang harus dipatuhi dan ada konsekuensi dan ada hukuman di belakangnya. Seperti itu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, apabila kita ingin menerapkan budaya positif di sekolah, apa yang harus kita persiapkan? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yanti atas pertanyaannya. Jadi ketika kita di sekolah ya, kita bisa menerapkan budaya positif itu seperti apa kayak gitu ya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi kita harus bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, itu bisa kita lakukan dengan kita mulai dari diri kita sendiri dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Misalnya kita mulai dari tanggung jawab. Jadi kita mulai dari tanggung jawab, kita datang ke kelas dengan tepat waktu. Otomatis anak-anak itu akan, wah ini Ibu Yanti datangnya tepat waktu, mereka juga akan mengikuti itu. Jadi seperti semboyan Ki Hajar Dewantara gitu kan, kita memberi contoh dulu gitu, seperti itu. Terus untuk yang lainnya kita juga bisa, itu yang paling basicnya ya Bu Yanti, kita memberi contoh itu yang terbaik. Karena anak itu melihat, dengan mereka melihat mereka akan meniru, walaupun kebetulan misalnya murid-murid kita sudah SMA, mereka juga tetap akan berada di fase itu. Terus yang selanjutnya kita bisa memahami kebutuhan dasar mereka ketika kita menemukan anak-anak yang bermasalah. Terus kalau misalnya ada apa-apa, kita tidak langsung melakukan hukuman dan sebagainya. Kita bisa melakukan untuk posisi kontrol, kita bisa ambil sebagai manajer. Terus untuk supaya menyelesaikan masalah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi sehingga anak itu akan yakin untuk membenahi dirinya. Seperti itu Ibu, terima kasih. Izin bertanya Ibu, menurut Ibu posisi kontrol sebagai apa yang telah Ibu terapkan dalam pembelajaran sehari-hari? Ya, itu saja Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Nitya. Jadi tadi di sini ya ada 5 posisi kontrol. Bu Nitya menanyakan posisi kontrol apa saja yang sudah saya terapkan di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi untuk yang ini kita sepertinya yang pernah gitu ya, terutama yang pernah saya lakukan itu adalah guru sebagai teman, itu pernah. Jadi saya memposisikan murid itu sebagai teman ketika situasi dan kondisinya memang mengharuskan kita untuk menjadi teman. Dia membutuhkan teman bicara dan sebagainya. Nah itu pada saat itu kita mengambil posisi kontrol sebagai teman. Terus yang lainnya yang pernah juga saya lakukan itu pernah juga sebagai pemantau. Jadi kita melihat, mengawasi apapun yang dikerjakan. Oh ini peraturannya ini dan seterusnya, itu juga pernah. Tapi memang yang paling ideal dari semua itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi posisi kontrol dalam manajer ini, kalau misalnya di dalam manajemen itu ada yang namanya sandwich system. Jadi kita buka dan ketika kita memanggil anak itu usahakan hanya ada aku dan dia ya, seperti itu. Jadi hanya kita berdua dan tidak ada yang tahu. Jadi anak nanti di situ akan berbicara dari hati ke hati dan dia akan mengungkapkan apapun masalahnya dan sebagainya, dan kita juga menyikapinya dengan lembut, dengan posisi yang tenang seperti itu. Terus di akhir, karena kita di manajer ini seperti sandwich system, kalau di manajemen kita tutup gitu, kita berikan apresiasi atas kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Maka dengan seperti itu akan membuat anak dari identitas gagal akan menjadi identitas yang sukses. Seperti itu Ibu Nitya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Itu tadi jawaban dari kami. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan tanggapannya yang luar biasa. Semoga memberikan pengetahuan baru untuk Bapak Ibu yang ada di sini dan bisa diterapkan di dalam kegiatan di kelas dan juga kegiatan-kegiatan luar, misalnya di rumah dan sebagainya. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih.
kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Guru beserta narasumber. Dengan berakhirnya acara tanya jawab tadi, maka berakhir pula kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh narasumber kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ardiana, guru SMA Negeri 4 Lahat. Hari ini saya telah mengikuti diseminasi budaya positif. Dari diseminasi tersebut, saya dapat memahami, menambah ilmu pengetahuan saya tentang bagaimana penerapan dari disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, maupun segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuriko, guru SMA Negeri 4 Lahat, guru bahasa Inggris. Tadi saya sudah mengikuti diseminasi tentang budaya positif. Dan syukur alhamdulillah dengan mengikuti diseminasi ini saya mendapatkan banyak informasi yang selama ini tidak saya ketahui. Dan saya ucapkan sukses buat rekan saya, yaitu Ibu Laila dengan Ibu Nova. Semangat!